Hai guys, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Di YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like crypto, make sure kalian subscribe channel ini. Welcome back di Alts Update. Jadi kita akan update untuk Matic atau Polygon. Tentu saja di sini sebetulnya ada beberapa saya lihat juga di beberapa hari lalu sih waktu kita update soal altcoin itu ada beberapa yang request untuk ngebahas lagi Matic atau Polygon. Last time kita discuss soal Matic or Polygon, saya memang cukup confident untuk ngelihat Matic Polygon at least bisa mencapai kisaran level $1 ya. Itu sekitar 3 minggu lalu kita terakhir kali update ya. Sebetulnya waktu update pertama-tama itu beberapa kali ya kita ada update rutin untuk si Matic atau Polygon per tanggal berapa nih? Ya pokoknya dari 4 minggu lalu lah, cukup sering, cukup aktif, cukup update soal Matic. Apakah Matic bisa diklaim $1? Ini penjelasan saya lebih kurangnya, dan ya sedikit banyak reason juga dibalik saya mengambil position terhadap Matic atau Polygon. Pada saat dia lagi ongoing sideways parah, sebetulnya memang sangat tidak menarik untuk kita pantau. Tapi percayalah, ketika Matic bisa sideways di range tertentu, berarti kita tahu di sini nggak ada selling pressure yang besar ya. Karena istilahnya gini, kalian kebayang nggak sih harga itu, anggap kalian beli suatu instrumen investasi, terus harganya sudah naik meroket sangat luar biasa tinggi. Misalkan dari investment kalian, aset yang kalian beli itu nilainya mungkin sudah 3 kali lipat. Nah, apakah akan kalian jual? Dalam arti ya ini udah 3 kali lipat gitu loh, kenapa nggak kita jual aja sebagian, which is kita take profit, mungkin kita sebagian kita mungkin modalnya kita tarik dulu, mungkin teman-teman bisa tarik ya 50% dari profitnya juga, and then kalian bisa gunakan itu untuk menjadi modal lagi supaya kalian bisa transaksi atau belanja di aset yang lainnya. Nah, yang kita lihat at least pada time frame daily di Matic adalah ketika dia sudah naik begitu signifikan, oke, kita mendapati Matic melakukan pullback ya sekitar tanggal 26 Juli. Kemudian dia testing ke level resistance yang sebelumnya di kisaran $0.75, lalu dia tertahan sebagai support, terbentuk sebuah Three River Morningstar, even dengan bukan Morningstar lagi tapi ini udah ya Morningstar-nya di bawah sini, tapi bagian candle warna hijaunya itu konfirmasi betul-betul powerful kalau menurut saya. Lalu kita lihat dia naik and then dia sideways cukup lama ya, dari tanggal 28 Juli sampai terakhir itu tanggal 11 Agustus. Sebelum akhirnya 12 Agustus kita close candle hijau, and then per 13 Agustus kita ngelihat Matic itu break dari resistance-nya. Dan resistance yang saya bisa katakan cukup penting karena include closing pada time frame daily di tanggal 18 Juli yang lalu. Nah, kalau misalnya lihat dari sini teman-teman, harusnya kita punya logic juga berpikir bahwa oke, di sisi lain kita tahu buyersnya mulai melemah, but at the same time kita juga tahu di sini bahwa nggak ada orang yang jualan signifikan. Nah, ini menurut saya sangat menarik, karena kalau misalkan ada orang atau pihak-pihak tertentu yang jualan signifikan, jualan dalam jumlah besar, itu harusnya nggak mungkin bisa maintain sideways di range yang bisa dikatakan cukup di atas atau cukup tinggi ya. Ibaratnya mereka ini punya barang, mereka udah untung lumayan, tapi kenapa mereka nggak jualan? Kalau misalkan mereka jualan, mereka exit, ini harusnya koreksinya itu bisa lebih panjang ya. Mungkin prosesnya akan mencangkup let's say kayak ABC correction maybe ya, kita lihat dia bisa lebih deep, tapi ternyata yang kita lihat justru market itu cenderung, market price ya, itu cenderung tertahan pada range yang bisa dikatakan cukup positif, yaitu di atas exponential moving average 21 plus di atas area supportnya juga dari $0.75. Jadi so far, kalau menurut pandangan saya, ini cukup oke. Nah, sekarang kita ngelihat nih, kalau misalnya closing daily-nya kayak gini, ini ada ancaman lah kita bisa bilang ya, atau ada resiko membentuk semacam shooting star. Maybe kita bisa ngelihat Matic-nya koreksi lagi, turun lagi sampai range tertentu. Jadi kalau saya extend, maybe ini akan menjadi potential supportnya kita, dan itu di kisaran $0.95. Nah, yang penting adalah kita lihat dulu nih, hari ini Matic itu udah berhasil ya, per kemarin sih itu udah berhasil close di area $1.02. Kalau misalkan nggak ada kendala, sebetulnya potensi Matic naik itu masih bisa sampai $1.17, bahkan sampai dengan $1.3. Cuman permasalahannya adalah teman-teman confident nggak nih untuk Bitcoin-nya masih bisa naik sampai lebih dari $26.000, karena kita juga perlu support dari Bitcoin-nya. Sama halnya seperti Ethereum juga, karena Matic di sini di atas jaringan Ethereum, jadi kita juga perlu ngeliat nih Ethereum sukses nggak sih mempertahankan gain-nya dia di atas $2.000 atau bahkan bisa lebih dari $2.000, karena itu menjadi salah satu faktor
yang mensupport pergerakan daripada si Matic ya. Saya terus terang ada ongoing position, saya ada entry long position pada Matic. Tentu saja di sini saya pengen disclaimer, saya pengen sampaikan ke teman-teman bahwa ini bukanlah sebuah ajakan. Saya juga minta teman-teman sekalian di sini lebih bijaksana ya dalam memanfaatkan konten yang saya sharingkan di sini. Ketika saya bilang saya sudah ongoing beli, bukan berarti teman-teman menyusul untuk beli sekarang gitu ya. Kecuali kalian punya analisa personal, analisa mandiri, dan kalian merasa masih yakin bahwa Matic ini memang masih punya potensi. Nah, itu silakan saja gitu loh. Yang mungkin saya sharing di sini adalah pandangan saya terhadap pergerakan daripada si Matic based on price action, based on historical movement, dan based on beberapa technical studies yang saya pelajari ya. And then mungkin saya nanti akan sharing juga sedikit bagaimana saya mungkin memutuskan untuk enter position pada si Matic ini. Dan tentu saja saya juga nggak perfect, saya pasti ada salah-salahnya juga ya. Jadi please teman-teman, sekali lagi saya sampaikan, bijaklah dalam memanfaatkan yang saya sharingkan di sini. Oke? Nah, at least untuk time frame daily kita bisa berpatokan juga pada exponential moving average 21 sebagai potential supportnya kita, dan support ini terus aktif bergerak ya. Karena kita bisa lihat juga semakin lama nanti dia akan semakin tinggi, dan semakin dia tinggi harusnya average price bagi Matic itu berarti akan lebih tinggi lagi. Let's say nanti dia mungkin ketahan sideways di sini, lalu exponential moving average 21 menemukan si candlesticknya, and then kita mungkin bisa ngelihat dia rebound lagi, maybe sampai di kisaran level 1,12 dolar. Untuk saat ini target saya personally itu berada di range price tersebut. Cuman saat ini kita ada obstacle, kita ada challenge ya untuk melihat Matic mungkin akan memasuki fase koreksi lagi ya dari pergerakan gain yang terjadi beberapa hari kemarin, atau lebih tepatnya kemarin sih. Oke, nah sharing sedikit guys, ini adalah view saya tadi pagi ya, waktu saya sharing ini di advance group. Saya ngelihat ada sebuah potensi Matic itu bisa memasuki fase koreksinya ya. Kalian bisa lihat di sebelah kanan ini terbentuk semacam rising channel, dan rising channel tersebut itu diiringi dengan bearish divergence atau negative divergence. Plus, kalau kalian gunakan stochastic oscillators juga di sini, di bagian atas itu kita ngelihat dia sudah memasuki range overbought. Yang artinya, soon kita perlu Matic ini terkoreksi terlebih dahulu. Dan rupanya, pergerakan tadi sore ya, sekitar jam 7 sore lah, atau jam 6 sore sampai jam 7 malam, itu saya lihat dia sudah mulai break dari si range, atau bukan range, kita bilang dari si channelnya ini, atau dari formasinya ini. Sehingga seharusnya kita sudah terkonfirmasi memasuki potensi koreksi pada si Matic. Dan kalau saya perhatikan possibility area adalah ini, kalau kalian lihat sebelumnya kita menemukan sebuah resistance yang cukup strong, itu berhasil di break, which means kalau misalnya kita lihat dia pullback, ada potensi kita bisa lihat dia pullback sampai di kisaran range tersebut before finally dia bisa rebound lagi lebih signifikan. Dan kalau misalnya kita telusuri bagaimana prosesnya, saya personally melihat kita itu sedang ongoing di wave 1, wave 2, and then wave 3 harusnya, dan sekarang mungkin ABC korektif menuju wave 4 untuk kemudian finishing di wave 5. Jadi kita bisa melihat sedikit lebih tinggi lagi pada wave 5-nya, atau Matic di sini bisa naik sedikit lebih tinggi lagi untuk mengejar ke wave 5. Kalau kita lihat ini wave 3, kita bisa gunakan juga si Fibo extension, kita tarik dari wave 1, kita tarik ke wave 2, dan kalian bisa perhatikan ya, ini precisely, wait a second, coba saya ganti dulu chartnya based on logarithmic supaya make sure ya. Oke, nah ini kita bisa lihat ya, precisely ada di kisaran area 1618, kita ketahan di situ, dan kita mendapati rejection. Nah kalau ini saya extend sedikit, kalian bisa lihat ya, kita menemukan sebuah confluence of support terbentuk pada kisaran area 0,9 dolar, atau $1 lah kalau kita pembulatan gitu. Jadi saya mungkin berpikir atau berasumsi ada potensi kita ngelihat dia ABC korektif menuju ke range price tersebut before akhirnya kita ngelihat dia rebound kembali mengejar ke potensi wave 5. Dan ini sementara karena baru asumsi, kita belum tahu pasti ya wave 4 kita akan berada di mana. Mungkin kita bisa coba ukur kalau misalnya wave 4 berada di range price tersebut, berarti antara di kisaran 1,07 dolar sampai 1,12 dolar. Kalau bagus, berarti sama seperti dengan target di time frame daily ya. Setidaknya itu untuk pandangan saya terhadap Matic. Mudah-mudahan teman-teman di sini bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat dari yang saya ingin sharingkan. Saya pribadi
ada ongoing long position di Matic, dan saya tadi sempat sampaikan ya, ini seperti yang tadi saya sharingkan tadi siang. Jadi saya masih maintain posisinya karena saya menganggap ini masih proses untuk pullbacknya dia, sekedar untuk mencari pijakan supaya kita mendapatkan higher low-nya dia. I think that's it teman-teman. Thank you so much for watching. I hope I'll see you guys again in the next update. God bless everyone. Have a nice day. Cheers and goodbye.